Halo guys, pada kesempatan kali ini saya akan merangkum film yang berjudul The Billionaire, film yang dirilis di tahun 2011 yang lalu dan diangkat berdasarkan kisah nyata, menceritakan seorang pemuda yang mempunyai kegigihan dalam berbisnis di usianya yang sangat muda. Berbagai rintangan yang ia lewati yang membawanya menjadi seorang miliarder. Daripada kalian penasaran, marilah kita dengarkan ceritanya. Di awal film memperlihatkan seorang anak SMA yang bernama Top sedang bermain game di jam pelajaran berlangsung. Game yang dimainkan adalah game online multiplayer, di mana kita bisa berinteraksi dengan orang di dalam game tersebut. Pada saat itu, ada salah satu pemain yang mencari item langka dan berniat untuk membelinya. Pada kesempatan itulah, Top menawarkan item-itemnya yang ia kumpulkan selama bermain game. Ketika harga sudah disepakati, pemain itu meminta nomor rekening Top. Namun, Top masih SMA dan belum mempunyai nomor rekening bank. Maka dari itu, sepulang sekolah, Top meminta nomor rekening pamannya. Top pun masuk ke dalam game dan melakukan transaksi. Namun, paman takut rekening bank miliknya disalahgunakan. Akan tetapi, Top meyakinkan pamannya tersebut bahwa semuanya akan baik-baik saja. Keesokan harinya, Top dan pamannya pergi ke bank untuk mengecek uang tersebut, dan ternyata benar. Disitulah kehidupan Top berubah. Bahkan, Top mampu membeli mobil baru. Sesampainya di sekolah, satpam tidak memperbolehkan Top masuk dengan mobil barunya. Namun, dengan kesombongannya karena memiliki banyak uang, dia pun menyogok satpam di sekolahnya. Tetapi aksinya pun ketahuan oleh kepala sekolah. Alhasil dia pun dipanggil ke ruangannya. Lagi-lagi dengan kesombongannya ia pun ingin menyogok kepala sekolahnya agar tidak memberitahu kepada orang tuanya. Namun ia pun ditegur dan dibanding-bandingkan dengan kakaknya yang sudah lulus dan mendapatkan pekerjaan yang bagus di Cina. Setelah kejadian itu, Top menjadi populer di sekolahnya. Ia pun mengajak pacarnya yang bernama Lin untuk berjalan-jalan dengan mobil barunya. Sepulangnya Top di rumah, ia ditegur oleh kedua orang tuanya. Ayahnya mengira Top bermain judi online karena melihat Top menghambur-hamburkan uang. Di mana ibunya menasihati Top supaya lebih baik belajar dan fokus bersekolah dan mengikuti jejak kakaknya. Beberapa tahun kemudian, Top melihat hasil seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri. Namun dia tidak lulus. Tidak ada rasa penyesalan di dalam dirinya. Lantas ia pun melanjutkan gamenya. Di sini meskipun Top memiliki banyak uang, namun dia tidak bisa mengontrol keuangannya. Maka dari itu, Top membeli konsol game dan DVD player. Sepulangnya berbelanja, ibu Top menanyakan perihal tes masuk ke perguruan tinggi. Namun anaknya tidak lulus dan ayahnya tidak mau kalau anaknya kuliah di perguruan tinggi swasta karena sangat mahal. Dengan nada sombong, Top pun menjawab, "Saya bisa mencari uang dan membiayai hidupnya sendiri." Dan seketika itu, ibu Top membujuk sang suami agar membiayai kuliahnya walaupun di swasta, karena bagaimanapun pendidikan lebih penting untuk sang anak. Namun, ayah Top tidak mau membiayai kuliah Top di swasta karena saat ini keuangannya sangat buruk dan bisnisnya yang menurun. Seketika itu, Top merasa bersalah dan masuk ke kamarnya untuk mengecek uang buku tabungannya yang semakin menipis. Dengan sisa uang yang Top miliki, tidak cukup untuk membayar uang masuk ke perguruan tinggi swasta. Melihat tabungan tersebut, Top ingin bermain game dan menjual item-itemnya yang dia kumpulkan lagi. Namun saat membuka game, akunnya di-ban atau dihapus karena melanggar ketentuan. Alhasil penghasilan dari game berakhir sampai di sini. Seketika itu, Top pun memutar otak agar mendapatkan penghasilan yang lain dan melihat DVD yang ia beli tempo hari. Tanpa perhitungan yang matang, ia pun membeli 50 unit dan mempresentasikan DVD tersebut di depan ibu dan pamannya. Namun saat akan mencoba, DVD itu ternyata rusak. Dan Top kembali ke tempat di mana ia membelinya dengan harapan jaminan dan diganti unit baru.
Namun sang pemilik toko berkata bahwa tak ada garansi karena barang murah, kalau rusak tinggal buang aja katanya. Mendengar itu, Top marah dan membanting DVD dan memecahkan etalase pemilik toko. Dengan kejadian itu, Top menerima tamparan dari sang pemilik toko. Sembari pulang ke rumah, Top tak sengaja melihat ayahnya berjalan kaki. Top pun menawarkan tumpangan. Di mobil, keduanya sangat canggung. Meski demikian, ayahnya menasihati Top kalau dalam berbisnis tidak semenyenangkan bermain game. Inilah dunia. Ketika kamu kalah, itu bisa membuat kamu kehilangan segalanya. Dan ayahnya memberikan uang agar Top dapat berkuliah dimanapun Top mau. Namun, lagi-lagi Top menolak uang dari ayahnya. Di dalam hati Top sebenarnya mau menerima uang itu, namun tak mau dianggap gagal di depan ayahnya. Tetapi untuk mendapatkan uang untuk biaya kuliahnya, Top mengambil dan menggadaikan jimat ayahnya. Yang belum tahu, di Thailand, jimat itu sebuah perhiasan yang mempunyai nilai jual yang beragam. Dari situlah, Top masuk ke perguruan tinggi swasta. Namun, Top merasa bosan di kelas dan menitipkan tape recorder ke temannya yang bernama Jack selagi dia tidak di kelas. Di perjalanan pulang, Top merasa lapar dan melihat di depan ada pasar, di mana di dalamnya terdapat mesin-mesin produksi pembuat kue dan di mana hasilnya bisa langsung dimakan. Disitulah Top mencicipi semua hasil mesin-mesin itu. Namun, ia tertarik dengan salah satu mesin pengaduk kacang, di mana mesin itu baru datang dari Jepang dan belum ada yang memilikinya di kotanya. Top pun kepikiran untuk memulai bisnis berjualan kacang. Lantas, Top menyewa mesin itu karena Top tidak mampu untuk membelinya. Di rumah, ayah Top lagi-lagi marah karena menurutnya menyewa dari setengah harga mesin sangatlah tidak worth it. Ayah Top mengatakan bahwa Top dapat membelinya di saat pasar akhir pekan dengan harga yang lebih murah ketimbang harga sewanya. Sepulang kuliah dengan semangat bahwa ia akan sukses berjualan kacang, Top pun survei ke tempat-tempat para penjual kacang untuk mempelajari bagaimana membedakan kacang yang bagus dan tidak, bahan apa yang digunakan, dan apa yang membuatnya wangi dan gurih. Merasa sudah paham dan sudah siap, Top pun berhasil membuat dan memberikan ke paman ibu dan ayahnya. Ternyata mereka menyukainya. Seketika itu, rasa percaya diri Top bertambah dan mulai menandatangani kontrak sewa di mall. Dan keesokan harinya, Top memulai bisnis pertamanya dengan bantuan sang paman. Namun kenyataannya, hasil yang ia dapatkan tidak sesuai. Seketika, Top melihat orang di sebelah yang berteriak sambil menawarkan dagangannya agar orang tertarik untuk membelinya. Dan Top menyuruh pamannya untuk menirukannya. Saat Top menemani Lin berbelanja di pasar, Top melihat situasi yang menarik. Pada kesempatan itu, Top menulis poin-poin di buku kecilnya, dan tiba-tiba Top menerima telepon dari paman. Namun, Top tidak bisa mendengar perkataan pamannya karena suara di sekitarnya. Top pun menghindari keramaian, dan pamannya berkata bahwa hari ini tidak ada pelanggan pun yang datang. Mendengar hal itu, Top pun mulai putus asa. Namun, Lin merasa curiga dengan tingkah laku Top karena merasa Top menyembunyikan sesuatu. Dengan nada kesal, Lin pun bertanya, kenapa harus mengangkat telepon jauh-jauh dan menuduh Top pasti selingkuh. Lalu, Top meyakinkan bahwa telepon itu dari pamannya dan dia tidak akan selingkuh. Mendengar itu, amarah Lin langsung reda.
Ketika Top mengantar Lin untuk buang air kecil, di situ pun Top mendapatkan salah satu poin penting kenapa dagangannya sepi, yaitu adalah lokasi. Lokasi yang tidak strategis karena tempatnya berjualan di depan lahan parkir. Maka dari itu, Top memutuskan untuk pindah ke depan pintu masuk mall. Akan tetapi, Paman Top mengingatkan untuk jangan tergesa-gesa dan bicarakan ke orang tuamu dulu. Namun, Top bersikeras untuk menandatangani kontrak barunya lagi, yang mana kontrak sebelumnya belum berakhir. Saat ujian berlangsung, HP Top berbunyi. Ia pun ingin segera mengangkat telepon tersebut, karena yang menelpon adalah pamannya. Namun, pengawas ujian berkata, apabila Top mengangkat teleponnya, maka Top akan dianggap gagal dalam ujian yang berlangsung karena dianggap curang. Namun, Top memilih mengangkat telepon pamannya dan keluar dari ruangan. Pamannya Top mengatakan bahwa dia kehabisan stok kacang karena dagangan mereka laku keras. Melihat itu, Top merasa belum puas dan memberitahu pamannya akan membuka cabang lagi. Tapi paman Top berkata, pelan-pelan Top, ini masih hari pertama. Namun Top keras kepala dan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Dan keesokan harinya, Top membuka cabang dan mempekerjakan satu karyawan yang akan ditraining oleh pamannya. Selang beberapa hari berjualan, usaha Top mulai menemukan masalah, di mana langit-langit mall mulai menguning karena asap dari pembakaran mesin otomatisnya. Manajer mall mengatakan ini merupakan sebuah pelanggaran terhadap kontrak sewa. Jika tidak dapat memperbaikinya sampai malam hari, kontraknya akan diputus secara sepihak. Mendengar hal itu, Top pun langsung mengecat langit-langit mall. Namun, tindakan Top tersebut malah membuat pemilik dagangan sekitar menjadi tidak nyaman. Alhasil, Top ditegur oleh karyawan mall agar mengecatnya selepas mall tutup. Di malam hari, Top melanjutkan pekerjaannya sembari ditemani ibunya. Tak terasa sudah tengah malam. Security mall mengatakan waktunya sudah habis. Izin yang diberikan hanyalah sampai tengah malam. Namun Top memohon untuk diberikan waktu sedikit lagi. Namun security menolaknya dan takut akan kena masalah jika melihat Top masih melanjutkan pekerjaannya. Seketika itu, Top kesal dan mengeluarkan uang dari dompetnya, lalu memberikan uang ke security dengan niat agar diberikan waktu sedikit lagi. Namun, security menolak dan menasihati ibunya Top agar anaknya lebih bertanggung jawab dan disiplin karena tidak semua hal bisa diselesaikan dengan uang. Di lokasi parkir dengan langkah yang terburu-buru, ibunya Tom berkata, ambil paspormu, besok kita akan pergi ke Cina dan tinggal bersama kakak dan adikmu. Tom pun berkata, ibu berhutang, kenapa tidak memberitahuku? Apa aku masih dianggap di keluarga? Berapa banyak hutang yang kita miliki? Beritahu aku. Seketika itu, ibu Top pun menangis, dan Top berkata, jangan khawatir, aku akan melunasinya. Namun, ibu memaksa Top untuk ikut bersamanya ke Cina. Setidaknya kita bisa bersama, kata ibu Top dengan kesedihan yang mendalam. Keesokan harinya, Top berfoto untuk membuat paspor. Namun, ia beranjak pergi dan mengatakan kepada orang tuanya kalau dia tidak akan ikut dan ingin bertahan di sini. Mendengar itu, orang tua Top hanya bisa menerima keputusan anaknya. Di pagi hari saat itu, dia mendengar suara orang di depan rumahnya dengan kenyataan bahwa rumah yang ditempatinya sekarang akan disita oleh pihak bank karena ansuran yang macet. Karena pengerjaan atap belum selesai, pihak mall pun memutuskan kontrak tempat Top berjualan. Pada hari itu, Top tidak berjualan kacang lagi. Ditambah, ia sudah di drop out di tempat kuliahnya. Di saat itulah, Top menjalani kenyataan hidup yang sangat pahit. Saat di jalan, Top tidak sengaja bertemu Lin.
Namun, Lin marah kepada Top. Kenapa tidak pernah mengangkat teleponnya? Di saat itulah Top memeluk Lin dan menangis, merasakan akan pahit kehidupan yang ia alami. Di dalam mobil, Lin menyuruh Top untuk mendaftar kuliah lagi, karena ijazah SMA saja tidak cukup. Sembari Lin menawarkan Top cemilan rumput laut goreng yang ia bawa saat liburan keluarga. Saat Top mencobanya, ia terkesan akan rasa enak dan gurihnya rumput laut itu. Mulai dari saat itu, Top ingin membuat cemilan rumput lautnya sendiri. Untuk mendapatkan modal membeli rumput laut, Top menjual semua komputer miliknya yang dulu ia gunakan saat bermain game. Namun, di saat mengolah rumput lautnya, hasilnya sangat pahit. Segala cara pun mereka lakukan namun hasilnya tetap sama. Dan hari itu juga, hari penerimaan mahasiswa baru. Top pun mulai bergegas ke kampus. Sepulangnya Top, di mana malam itu hujan cukup deras. Alangkah kagetnya Top melihat pamannya yang tergeletak depan kamar mandi. Dengan cepat, Top membawa pamannya ke rumah sakit. Sembari paman Top dirawat di rumah sakit, dia pun melanjutkan menggoreng rumput lautnya. Namun sampai stok rumput lautnya habis, ia pun tidak dapat menghilangkan rasa pahit yang ada di rumput laut tersebut. Ketika terputus asa, dia melihat satu kemasan rumput laut yang ada di lantai tempat pamannya terjatuh, lantas Top menggorengnya. Luar biasanya rasa pahit jadi hilang. Ternyata ini efek dari hujan semalam, sehingga embun masuk di dalam kemasan. Setelah itu, Top menuju rumah sakit dan memberitahu pamannya kalau akhirnya dia mendapatkan rahasianya. Mulai saat itu, mereka mengemas dan berjualan rumput laut, dan Top menghitung bahwa ia bisa mendapatkan 400 juta per tahun, dan mungkin bisa melunasi utang keluarganya. Di saat itu, Top mendapatkan telepon dari ibunya karena di hari itu juga Top berulang tahun dan ayahnya Top juga telah mencarikan universitas untuknya agar semester depan Top bisa ikut bersamanya ke Cina. Dan Top belak-belakan kepada ayahnya, berapa hutang yang kita miliki? Namun setelah mengetahui kenyataannya, Top pun tidak bisa berkata-kata karena hutang ayahnya sebanyak 17 miliar. Seketika itu, Top merasa seperti butiran debu di alam semesta ini. Sembari Top merenung di rumah sambil mendengarkan audio recorder materi saat dia berkuliah dulu. Di malam itu juga, Top keluar ke minimarket yang ada di dekat rumahnya. Saat berjalan keluar, Top mendengarkan pencerahan dari perkataan dosennya yang menjelaskan tentang strategi hutan rimba, tentang bagaimana menciptakan hubungan antara partner bisnis kita di setiap daerah. Dengan demikian, produk kita bisa dijual di mana-mana, bahkan di seluruh negara. Mendengar itu, Top melihat kresek minimarket yang barusan dia jumpai, yang bertuliskan 7-Eleven. Yang belum tahu, 7-Eleven adalah minimarket yang mempunyai jaringan atau cabang di seluruh dunia. Top pun berlari kembali ke 7-Eleven untuk meminta nomor yang bisa dihubungi. Di kesempatan itulah, Top bertemu dengan manajer 7-Eleven untuk mempromosikan produk yang akan dia jual. Manajer mengatakan bahwa produk Top belum siap untuk dipasarkan karena kemasan yang terlalu besar dan harga yang terlalu mahal. Mendengar hal itu, Top pun pulang ke rumahnya dan bertemu dengan Lin. Lin marah kepada Top karena selama ini Top tidak terbuka tentang permasalahan hidupnya dan telah melanggar janjinya untuk kembali berkuliah. Kalau memang untuk membantu orang tua, Top harusnya lulus kuliah, kata si Lin. Top marah karena dianggap perjuangannya selama ini tidak akan pernah berhasil. Dan ia meninggalkan Lin dengan rasa bersalah sebab Lin sangat mencintainya dan peduli padanya. Untuk memperbaiki produknya yang gagal, ia pun mengganti kemasan agar lebih modern dan lebih murah.
Ketika semuanya sudah siap, Top pun ke 7-Eleven untuk menawarkan produknya kembali. Namun sudah 7 jam menunggu, si manajer tak kunjung keluar dari ruangannya. Setelah itu, Top merasa kecewa dan meyakinkan dirinya bahwa kesempatan tidak akan datang kedua kalinya. Di lift, Top berkata ke security, "Apakah kamu sudah makan?" Security menjawab belum. Seketika itu, Top memberikan semua rumput lautnya yang ia bawa. Ada salah satu karyawan 7-Eleven yang tertarik dan meminta cemilan itu. Dan ternyata, ia menyukainya dan menawarkan ke karyawan lainnya. Setelah itu, jalan Top terbuka lebar dan dipanggil lagi ke 7-Eleven untuk memperkenalkan produknya. Top diharuskan mengirim 7.200 bungkus produknya ke 3.000 cabang 7-Eleven dalam jangka 1 bulan dari sekarang dan akan melakukan pemeriksaan di pabriknya apakah sudah memenuhi standar produksi. Mendengar itu, Top hanya bisa mengangguk. Bagaimana tidak, di tempat biasanya ia membuat cemilan rumput lautnya hanyalah di dapur rumahnya dan hanya ditemani sang paman. Tidak mungkin mereka berdua memproduksi 7.200 bungkus dalam jangka 1 bulan. Lantas, Top memberanikan diri melakukan pinjaman ke bank untuk membuka pabrik cemilannya. Namun berkasnya ditolak karena usia Top saat itu masih 19 tahun. Di mobil, Top meluapkan semua emosinya dengan berteriak sekencang-kencangnya. Di tengah keputusasaannya, Top pun menjual mobil kesayangannya itu dan berniat menyusul ibunya ke Cina. Di kereta, Top tidak sengaja melihat Lin dengan pacar barunya yang membuatnya cemburu. Namun di sisi lain, Top juga merasa lega karena melihat Lin bahagia dengan orang lain. Sebelum berangkat, Top mampir ke toko perhiasan dengan maksud menebus kembali jimatnya yang ia gadaikan. Namun, pemilik toko mengklaim bahwa jimat itu sudah menjadi miliknya dan Top sudah lama menggadaikannya. Kalau memang Top ingin menebusnya, dia harus membayar 5 kali lipat dari nilai yang ia gadaikan. Mendengar itu, Top marah dan ingin mengambil paksa jimatnya. Sontak, pemilik toko pun mengeluarkan pistolnya dan berkata, "Pergi, kau bodoh. Kau menggadaikan jimat ini pada aku dengan harga murah." Dengan perasaan yang campur aduk dan segala cobaan dalam hidupnya, Top tidak jadi ke Cina dan nekat membuka gembok gudang bekas pabrik ayahnya yang kini menjadi milik bank dan merenovasinya dari sebagian uang penjualan mobilnya. Setelah semuanya selesai, snack rumput laut Top siap diproduksi. Dan di mana hari itu juga, 7-Eleven melakukan kunjungan untuk memastikan apakah produk atau pabrik Top memenuhi standar kualitas. Setelah selesai pengecekan, ada beberapa hal yang belum memenuhi standar, seperti lampu yang tidak memiliki penutup yang akan membuat debu bisa jatuh ke makanan, saluran pembuangan limbah yang tidak tertutup, dan wastafel yang seharusnya dinyalakan dengan menggunakan pijakan kaki. Mendengar hal itu, Paman Top menyarankan untuk menyogok orang 7-Eleven. Top menolak dan tak ingin kejadian tempo dulu terjadi lagi. Meskipun hasilnya belum diketahui apakah lulus atau tidak, Top tetap memperbaiki kekurangan yang ada di pabriknya dan tetap mempersiapkan pengecekan dan pengiriman. Beberapa hari kemudian, Top mendapatkan fax dari pihak 7-Eleven dan hasilnya pun lulus. Dan setelah tiba hari pengiriman, Top pun memeluk sang paman dan berterima kasih atas dukungan dan kesetiaan pamannya selama ini. Meskipun Top orangnya keras kepala, tanpa paman, Top tidak akan sampai di titik ini. Sesampainya di pihak ekspedisi, ternyata Top terlambat 1 jam dari waktu yang ditentukan. Namun, pihak ekspedisi memberikan toleransi kepada Top agar tidak mengulanginya lagi. Dan dari situlah, Top bisa merasakan hasil dari semua kerja keras dan pengorbanannya. Di mana Top mengorbankan cintanya dengan Lin, jauh dari orang tuanya, dan jatuh bangun dalam membangun bisnisnya. Di akhir film,
Top menelpon ayah dan ibunya dan berkata, "Ayah dan ibu sudah boleh pulang sekarang." 2 tahun setelah bekerja sama dengan 7-Eleven, Top melunasi utang ayahnya sebesar 40 juta baht atau sekitar 17 miliar. Dia masih tinggal di rumah yang sama dengan orang tuanya. Pabrik Top mempunyai 2.500 karyawan saat film ini dirilis. Sekarang, Top memiliki pertanian rumput laut di Korea Selatan dengan pendapatan per tahun 1.500 juta baht atau sekitar 648 miliar. Top sekarang berusia 26 tahun saat film ini dirilis. Dan Top pernah berkata kepada saya, "Jangan menyerah ketika kamu menghadapi masalah apapun. Jika kamu menyerah, berakhirlah sudah."